That's why there will be 104% tariffs going into effect on China tonight at midnight. Lately, covered in white with a fire. Di tengah ketidakpastian global, satu nama kembali mencuri perhatian dunia dengan manuver politik ekonomi yang tak terduga. Donald J. Trump terpilih kembali sebagai Presiden Amerika Serikat dalam pemilu penuh kontroversi. Trump kembali ke Gedung Putih dengan semangat yang lebih agresif dari sebelumnya. Slogan bukan lagi Make America Great Again, tapi Dominate or Be Destroyed. Trump merasa inilah waktunya untuk menghapus semua bentuk ketidakadilan global yang menurutnya merugikan Amerika. Target utamanya kali ini bukan hanya China, tapi seluruh sistem perdagangan internasional yang dianggapnya terlalu lembek. Bagaikan petir di siang bolong, Trump mengumumkan langkah paling kontroversial dalam sejarah dagang modern. Kenaikan tarif impor sebesar 104% untuk seluruh produk dari China. Namun, Trump tidak peduli. Ia menyebut gejolak pasar sebagai reaksi wajar dari kebangkitan Amerika. Dunia pun sadar, presiden ini tidak hanya bermain kelas, dia bermain gila. Beijing tidak tinggal diam. Hanya dalam 48 jam, China meluncurkan balasan tarif sebesar 84% untuk seluruh produk impor dari Amerika Serikat. Langkah ini menyasar jantung perekonomian Amerika, pertanian, teknologi, dan otomotif. Lantas perang dagang seperti apakah yang membuat Trump dimusuhi satu dunia atas kebijakan tarif dagang tersebut? Berikut ulasan selengkapnya. Kebijakan ekonomi ekstrem Donald Trump bukan hanya mengguncang fondasi dalam negeri Amerika Serikat, tetapi juga menciptakan gelombang kejut ke seluruh dunia. Tarif pajak setinggi 104% yang diberlakukan terhadap China hanyalah puncak gunung es dari kebijakan isolasionis yang mengancam sistem perdagangan global yang telah terbangun selama puluhan tahun. Dunia tidak lagi melihat Amerika sebagai mercusuar kapitalisme modern, melainkan sebagai negara yang berubah menjadi kekuatan tak terduga, impulsif, dan berbahaya bagi stabilitas ekonomi internasional. Negara-negara mulai mengambil jarak. Langkah Trump menjadi katalis global, pemicu efek domino, di mana sekutu tradisional Amerika mulai melakukan perhitungan ulang terhadap hubungan mereka dengan Washington. Kepercayaan berubah menjadi kecurigaan, dan keraguan berubah menjadi aksi nyata. It was a mistake for China to retaliate. The president, when America is punched, he punches back harder. That's why there will be 104% tariffs going into effect on China tonight at midnight. Langkah Trump menjadi katalis global. Negara-negara lain melihat Amerika bukan lagi sebagai mitra dagang yang bisa dipercaya, tapi sebagai ancaman terhadap stabilitas internasional. Beberapa langkah nyata dari dunia internasional. Uni Eropa menarik diri dari negosiasi dagang dengan Amerika Serikat dan mulai mempererat kerjasama dengan ASEAN dan BRICS. Kanada dan Meksiko mengkaji ulang NAFTA versi baru karena khawatir akan dampaknya. India dan Brazil mengusulkan blok perdagangan bebas tanpa keterlibatan Amerika Serikat dengan fokus pada perdagangan berbasis mata uang lokal. Jepang diam-diam mulai melobi China dan Korea Selatan untuk memperkuat kerjasama regional. Amerika semakin terisolasi. Organisasi seperti WTO menjadi tak berdaya, dan forum internasional seperti G20 terpecah. China membalas dengan tarif 84%. Dalam waktu kurang dari 48 jam, pemerintah China bergerak cepat dan tegas. Dalam konferensi pers yang disiarkan secara nasional dan diterjemahkan ke puluhan bahasa di seluruh dunia, Kementerian Perdagangan China mengumumkan langkah balasan, kenaikan tarif sebesar 84% untuk seluruh produk Amerika Serikat yang masuk ke wilayah Republik Rakyat Tiongkok. Ini bukan sekedar aksi balas dendam dagang, ini adalah deklarasi terbuka bahwa perang ekonomi telah dimulai. Dalam bahasa diplomasi, China yang biasanya lembut dan berhati-hati, respon kali ini terdengar seperti gebrakan di meja perundingan. Kami siap berperang. Tak ada belas kasihan dalam daftar barang yang terkena tarif baru.
Beijing dengan cermat memilih sektor-sektor yang menjadi tulang punggung ekspor Amerika. Sehingga pukulan terasa langsung ke jantung industri Amerika Serikat. Puncaknya adalah pidato kenegaraan yang disampaikan langsung oleh Presiden Xi Jinping dari Balai Agung Rakyat di Beijing. Pidato itu disiarkan secara serentak di seluruh kanal TV nasional dan platform digital Tiongkok. Bahkan ditayangkan ulang dalam berbagai bahasa untuk konsumsi global. Dengan tenang namun tegas, Xi berkata, "Kami bukan bangsa yang suka mencari masalah, tapi jika diganggu, kami tak akan mundur 1 inci pun. Perdagangan harus adil, diplomasi harus saling menghormati, dan tindakan sepihak akan selalu membawa bencana bagi pelakunya sendiri." After 6 hours of rehearsal and a show like hell, a black mouth oozing black almond saliva, forming words I can't. Dunia mulai menjauh dari Amerika. Kebijakan ekonomi ekstrim Donald Trump bukan hanya mengguncang fondasi dalam negeri Amerika Serikat, tapi juga menciptakan gelombang kejut ke seluruh dunia. Tarif pajak setinggi 104% yang diberlakukan terhadap China hanyalah puncak gunung es dari kebijakan isolasionis yang mengancam sistem perdagangan global yang telah terbangun selama puluhan tahun. Dunia tidak lagi melihat Amerika sebagai mercusuar kapitalisme modern, melainkan sebagai negara yang berubah menjadi kekuatan tak terduga, impulsif, dan berbahaya bagi stabilitas ekonomi internasional. Negara-negara mulai mengambil jarak. Langkah Trump menjadi katalis global, pemicu efek domino, di mana sekutu tradisional Amerika mulai melakukan perhitungan ulang terhadap hubungan mereka dengan Washington. Kepercayaan berubah menjadi kecurigaan, dan keraguan berubah menjadi aksi nyata. I cannot speak. They demand the most from me. They demand the most from me. They demand the most from me. Dampaknya menyebar ke seluruh dunia. Pasar saham Asia mengalami fluktuasi hebat. Bursa saham Amerika mengalami hari terburuk dalam 6 bulan terakhir. Investor global bingung, ragu, kemana harus menaruh uang mereka di tengah ketidakpastian ini. Negara-negara pengekspor yang biasanya berada di bawah bayang-bayang ekonomi Amerika Serikat, seperti Vietnam, Malaysia, Turki, dan Afrika Selatan, mulai melirik peluang baru untuk mengisi kekosongan pasar yang ditinggalkan oleh produk-produk Amerika. China telah menunjukkan bahwa mereka tidak akan menjadi korban dalam perang dagang ini. Mereka bukan hanya membalas dengan kekuatan ekonomi, tetapi juga membentuk ulang opini publik dunia. Dalam satu langkah, Beijing berhasil menyampaikan pesan yang tak terbantahkan. Jika Amerika ingin berperang, maka dunia akan melihat siapa yang siap bertahan lebih lama. With saline to cure my dehydration. After 6 hours of rehearsal and a show like hell. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.